untuk ngobatin lidahnya tuh dia harus pakai kayak pisau kecil, disayat-sayat darahnya itu yang untuk menjadi obat. Tuh ada yang ngirim itu karena Ngelihat langsung. Jadi di kamarku, ini aku nggak pernah cerita di mana-mana kayaknya, baru nih ini. Jadi di kamarku tuh banyak banget tiba-tiba ditemuin laler hijau. welcome back to my channel. Jadi kali ini aku dengan sosok wanita yang bisa melihat apa ya, hal-hal yang tidak kita bisa lihat. Kelahirannya kalau nggak salah 1999 May, 1st of May. Bener kan? Gila gak jago. Berarti zodiaknya apa tuh? Taurus. Ya kan? Iya gak sih? Nah, aku sama Kak Frisly. Halo Nay. Sebenarnya ya gitu sih guys, kayak aku tuh karena udah lama banget main bareng sama Nay, jadi aku emang transfer kelebihan aku. Oh gitu. Ya, aku kan indigo, kalau kamu anak Indigo. indi. Dan sebut dong, kan kita belum di endorse nih, nggak bisa nih. Gitu, tapi bener semua tadi. Bener kan? Kamu tahu ya? Ya tau lah Kak, kita main kayaknya udah lebih dari berapa? Kayaknya kamu udah nemenin aku ulang tahun selama 2 kali ya. 2 kali, terus habis itu di rumahnya pernah gitu. Ya intinya deket lah sama Kak Fishy, walaupun kemarin agak ada kesalahpahaman. Tapi kita balik lagi. Tapi sebenarnya gitu, kata orang kalau misalnya bukan, maksudnya kayak sahabat nggak berantem tuh bukan sahabat. Bener. Wajar aja, ya karena kita udah jauh, jarang ketemu. Ya gengsi tinggi gitu gimana sih? Wah ada apa gitu. sih gitu? Iya. Aku mau nanya deh, Kakak tuh dari kecil emangnya punya kayak bisa ngelihat sosok-sosok gitu? Dari kecil dari segini. Enggak bener, kalau bahkan kalau aku di dalam perut mama emang udah bisa bicara, dari di perut mama tuh aku udah ngomong saya melihat usus, lambung gitu. Iyalah, tapi bener, aku dari kecil bener-bener, maksudnya dari kecil sampai saat ini tuh tidak berubah. Kan ada orang ya yang punya kelebihan itu, dia tuh katakanlah dulu kecil dia peka banget ngeliat, tapi makin kesini malah berkurang gitu-gitu ada. Tapi itu tuh kenapa sih? Alasan kayak gitu tuh kenapa? Kakak tahu nggak? Aku tahu karena penjelasan dari keluarga. Jadi kebetulan memang aku itu keturunan dari mama dan juga papa. Ya, kamu kan kenal mama aku nih. Kenal banget. Kebetulan. Kayak mamaku tuh jauh lebih hebat dari aku. Jadi kalau kalian nanya kayak Frisly kayak gini dari mana, mama. Tapi mamaku tuh waktu usia 16 tahun tuh hilang kemampuannya. Gila, hilang dari dunia enggak kan? Jangan dong, nggak ada aku. Terus nggak bisa ada cuan. Iya benar. Jadi mama hilang kemampuan dan mama mikirnya kayak waktu aku masih kecil tuh mama kayak, oh yaudahlah tenang aja, anak gue juga nanti pas udah makin dewasa hilang dengan sendirinya. Oh ini di sini ramai ya emang, bisa makan gitu ya, bebas ya. Hah? Ini emang konsepnya kita boleh makan ya? Boleh banget. Boleh julid gitu juga? Boleh boleh banget. Mau siapa? Hah? Mau julitin siapa? Julitin acong, ngomong yang ada. Enggak gitu. Jadi mamaku memang kebetulan bisa, dan keturunan dari keluarga papa juga iya. Jadi dua-duanya. Papaku enggak, tapi kakekku kebetulan di Bangka itu kalau kata orang tuh Taipak. Taipak itu mungkin orang pintar atau dukun lah, tapi kakekku bukan dukun, cuman memang ketika ada orang sakit akan ada dewa yang masuk bantu. Ya dan masuk dan ya menyembuhkan lah. Oke. Jadi kuat. Berarti mami bisa lihat? Mama, aku tuh nggak pernah bisa bohong, Nay. Apapun nih. Jadi kalau kalian mau nanya enak jadi anak indigo, kalau kalian punya keluarga yang keturunan itu kalian nggak akan bisa bohong. Ya kayak kamu sama bunda. Iya sih. Jadi mau kamu bohong kayak gimana pun, mungkin bunda kayak iya, tapi sebenarnya bunda tahu semuanya. Kayak mama-mamaku gitu, kayak aku mau ngomong apapun, penjelasan aku detail kayak gimana pun, mama udah kayak besoknya mama tinggal nembak. Terus kemarin di rumah temen ngapain, tuh aku kayak enggak, itu mampir. Tapi tetap udah tahu. Jadi tapi aku itu udah taunya dari mama punya bisikan juga kayak kakak. Kalau mama dikasih gambaran jelas, tapi mama nggak bisa lihat. Kalau aku kan bisa lihat. Dan aku nggak dapat gambaran sejelas mama. Berarti tuh indigo itu ada banyak tipe? Banyak sih, sis mau pilih yang mana, ada paket A, B, C, D. Enggak dong. Iya. Tapi Banyak, karena ada dari mereka yang mungkin tidak bisa melihat, tapi mampu berkomunikasi melalui mimpi.
Oh. Ketika misalnya katakanlah aku nginep nih di rumah kamu, aku nggak bisa lihat, tapi tiba-tiba aku dapat gambaran, oh biasanya tempat ini kayak gini, penunggunya ada di sisi mana kayak gitu ada. Kakak berarti paket lengkap dong? Dapat semuanya? Enggak juga, Beb. Oh, enggak juga. Karena kan kalau dari apa yang kakak sebut kan ada beberapa banyak. Nah, dari yang kakak bilang ke aku tuh kakak punya every single one of that, ngerti nggak sih? Kayak misalkan astral kakak bisa, projection. ya, mimpi juga bisa kan? Nah, tapi kalau mimpi makin kesini berkurang. Oh, okay. Aku mimpi tuh udah jarang banget, bener-bener kayak kecuali katakanlah aku tidak bisa menembus daerah tersebut untuk astral projection. Jadi kalau kalian nggak tahu, astral projection itu kondisi di mana kita keluar dari badan. Percaya nggak percaya, tapi aku tuh bisa melihat aku secara langsung badannya kayak bobo dan lain-lain. Ya, tapi itu tanpa aku minta. Kalau kakak masukin Marsha gitu, itu kan jatuhnya juga astral iya, projection, astral projection, keluar dari badan, dan itu bener-bener kemampuan yang aku alamin berarti pas aku SMA pertama kali. Hah? Terus soalnya gimana pertama kali keluar dari Panik, badan? orang aku kira aku meninggal. Ya iyalah, maksudnya kayak papaku lagi kerja waktu itu di luar kota. Terus aku kayak sebelum tidur aku cuma kata Marsha gini, jalan-jalan ke papi. Aku bilang kayak, iya kali ya, papa lagi ngapain ya? Tiba-tiba aku tiduran ngantuk banget, bener-bener ngantuk. Padahal waktu itu aku inget masih jam 8. Oke. Aku ngantuk, aku tidur. Nah, nggak ngerti kayak gimana fenomenanya, apa yang aku alamin. Tiba-tiba aku ada di ruangan, aku lihat papaku lagi beresin baju, terus papa jalan ke warung. Aku kayak, oh mimpi sama papa, tapi kok real life banget? iya gitu. kayak, loh kok aku bisa denger papaku ngobrol. Oh, astral projection kakak tuh bisa denger orang ngobrol? Bisa, makanya aku bisa dikatakan tuh nggak bisa dibohongin. Kalau kata orang kan banyak orang, ih jangan mau tahu sama anak indigo tuh nggak bisa bohong, lalala itu. Kalau astral projection nyata aku bisa mendengar. Oh really? Aku dengar papaku ngobrol, tapi aku tuh ngeledekin papa kan, karena kan aku kira ada aku. Pah, kok papaku nggak diemin aku? Iya, gitu. kayak aku kok nggak dianggap. Wah, itu aku balik. Kayak aku nangis pas aku buka mata, aku di kamar. Di kamar aku ngeliat badanku tidur. Wah, itu aku nangis kenceng. Aku nangis kenceng banget karena aku kira aku meninggal. Aku meninggal dan kayaknya dosaku banyak, jadi aku nggak diterima di mana-mana. Jadi aku kayak, wah enggak nih, aku udah meninggal. Tiba-tiba kayak, kamu pernah nggak sih ngerasa didorong sama teman badan kedek gitu? Atau kamu pernah tidur terus gitu. Iya, kayak kepleset. Tahu. Nah kayak gitu tiba-tiba udah aku melek, tapi dengan keadaan nangis. Dan mamaku kayak, kamu kenapa? Terus aku nelpon papa lagi di warung. Iya, papa kemarin ngobrolnya sama bapak-bapak, bapaknya nyeritain nih, depan tempat penginapan papa pernah ada yang bunuh diri, perempuan. Dan itu di tahun ini. Papa kayak, iya gitu. Terus aku kayak, oh berarti ini apa? Nggak ngerti. Nah ternyata barulah dijelaskan sama, waktu itu kan aku sering banget ketemu Nyanya itu siapa? Tante Citra Prima. Terus ketemu Teteh Risa, gitu-gitu ngobrol. Ternyata itu yang dinamakan astral projection, dimana kondisi kita tidak mengerti dan tidak bisa kita atur juga kapan kita keluar. Tapi sekarang kakak bisa atur kayak, atau masih nggak bisa? Kan kayak setahu aku ya, ini kalau dari aku lihat itu kan, I'm really into witches. Aku suka banget dengan dunia-dunia kayak gitu. Dan di Amerika itu kan mereka termasuk witches kan. Nah witches di Amerika itu kan bisa yang pakai lilin-lilin terus mereka astral projection. Keluar, Berarti kan mereka udah latihan gitu. Kakak bisa? Badannya keras banget. Jadi kalau yang diatur, percaya nggak percaya, mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Astral projection itu bisa kalian pelajari. Buat orang awam pun yang nggak bisa ngelihat astral-astral kayak gitu, betul. Bisa? Itu sebenarnya mungkin di beberapa daerah, dan ada, kalau kalian pernah dengar itu Rogo Sukmo. Rogo Sukmo nggak pernah. Pernah sih, badan. Cuman nggak pernah kayak pahamin ya. Jadi ada fenomena di mana kita mempelajari itu dengan mungkin puasa berapa lama dan lain-lain. Itu kita akan bisa keluar dari tubuh. Tapi persyaratannya kita mampu atau tidak. Kalau kita tidak mampu, maaf nih, tapi bisa, banyak banget orang kayak aku ketemu ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, yang sebenarnya dia mempelajari beberapa ilmu terhadap hal-hal mistis dan mereka sebenarnya tidak kuat. Jadi nggak sembarangan orang lah. Jadi kayak kalau misalkan gitu ya, contoh kamu mau belajar, tiba-tiba aku diajak Marsha gitu, bisa atau nggak bisa? Secara tubuh
Secara tubuh nggak bisa. Masing-masing manusia itu kan ada aura dan juga cakra. Cakra mana nih di manusia A dan B itu kan tidak selalu sama. Iya. Cakra mana yang aktif? Kalau memang kamu kan kepekaan terhadap mereka itu lumayan aktif. Oke. Jadi kamu mungkin bisa merasakan, tapi kalau diajak Marsha kayak gitu nggak. Mungkin lewat mimpi. Dikasih gambaran tempat, dikasih gambaran suasana atau keberadaan mereka. Tapi kalau astral projection enggak. I see. Gitu. Jadi tergantung peka. Kamu peka kalau misalnya kita mau Marsha nih mau gangguin omnya. Mungkin omnya cuma ngerasa, tadi ada angin lewat. Tapi kan dia nggak sadar gitu. Kalau itu sebenarnya bentuk komunikasi dari makhluk. Oke, gitu. I see. Kayak gitu. Terus aku mau nanya, ini sama kan kalau kakak dulu cerita kakak dulu tuh kecilnya di Bangka, right? Iya, betul. Ketemu Marsha in Bangka, right? Enggak. Pas TK, sebelum ke Bangka. Oh, sebelum ke Bangka. Nah, dulu tuh aku kira Marsha itu bener-bener beli tiket pesawat. Karena di pesawat tuh aku nggak ketemu Marsha. Oh, nggak ketemu? Nggak ketemu. Jadi mereka gimana? Mereka langsung terbang ke sana? Apa sebenarnya mereka naik kayak pesawat? gitu. Menurut aku kayak gitu. Tapi ditanya, Kak, di pesawat ada hantu nggak ada? Bisa jadi ada. Tapi kalau misalkan nih Marsha ikut naik pesawat, dia bakal tetap kayak stuck di situ nggak? Kan Nggak. ada. Kan setahu aku kayak ada yang penunggunya yang paling kuat Iya. gitu kan. Dan itu biasanya suka ngerangkengin mereka gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya pandangan manusia ada yang dinamakan portal dimensi. Ada Oke. dimensi-dimensi batasan antara kita dengan mereka atau mereka dengan mereka dengan tingkatannya masing-masing. Oke. Jadi kalau Marsha menurut Marsha di atas mungkin ada kerajaan yang tidak bisa dia tempuh, Marsha nggak akan ikut aku. Oh, Pasti oke. Marsha udah nyampe duluan. Tapi waktu di Bangka itu karena Marsha ngerasa aku masih belum sadar kalau dia hantu. Jadi bener-bener pas turun tangga pesawat, Dia kamu di tau situ kan? juga, Nah dia tuh di bawah. Jadi aku kayak, ih tetanggaku ikut ke Bangka gitu. oke. Tetanggaku ternyata ikut. Cuma bedanya Marsha selalu bilang jangan bicara. Enggak, dia selalu bilang kayak jangan bicara nanti ya di ruangan ya, di ruangan. Jadi aku kalau ngobrol sama Marsha itu pasti di kamar. Terus mama tahu at that time ada Marsha? Mama tahu, tapi kan mama nganggepnya anak kecil tuh wajar. Anak kecil ngobrol sendiri tuh wajar banget, gitu. I see. Sampai lama-kelamaan aku mulai aneh, bikin adekku patah tulang. Oh iya? Fasya itu kan, maaf banget nih, tapi perjalanan aku menjadi Frizzly Herlina yang sekarang tuh emang panjang kan. Tapi dulu tuh ngelihat hantu dan sudah mulai sadar mereka bisa terbang, anak kecil mau dong. Iya, of course. Nah dikasih tahu katanya kamu naik, aku naik tempat sofa kayak gini, terus ada jendela tuh kebetulan ada tralisnya besi yang bisa kita naikin. Aku naik sampai paling tinggi, aku ajak Fasya. Terus aku bilang lompat, lompat, wih terbang. Aku ngerasa itu terbang. Aku suruh Fasya, aku lihat kok sesama hantu bisa pada pegangan. Pas Fasya di atas, aku pegang kakinya ya, gedebuk dia jatuh. Patah tulang adekku. Terus ya udah. Hantu sih ketawa. Aku juga awalnya ngikutin hantu ketawa. Abis itu aku dimarahin mama. Tapi menurut kakak mereka jahat gak? Menurut kan Pada saat itu? Iya. Pada saat itu enggak, aku anggap itu main. Tapi sekarang jahat ternyata. Ternyata itu cara mereka mencelakakan manusia. Jadi menurut kakak Marsha jahat dong? Dulu bukan Marsha yang ngajak aku. Di Bangka kan bukan. punya banyak hantu tuh. Dan hantu-hantunya emang pada Emang ekstrem gitu lah. ya. Oh, di sini boleh ya ngomongnya. Gak apa-apa, Boleh nanti kita ternyata. pip gitu ya. Oh, bepip gitu ya. Iya, tapi kayak gitu. Jahat lah. jahat. Jahat banget. Karena I waktu itu see. aku sampai disuruh kayak, jadi aku punya dogi tuh belasan. Kalau masak daging tuh kan dulu tuh di Bangka masih ada tuh. Bukan daging anjing kan? Bukan, daging makanan buat dogi, daging ayam. Iya, daging ayam. Masih ada tungku ya kalau nggak salah, iya nggak sih? Kalau di daerah tungku-tungku yang kayak pakai kayu. Nah iya masak. Nah dulu tuh mereka nyuruh aku katanya biar tangannya merah masukin. So aku dulu sempat masukin ke air panas. Terus tapi untungnya tungku kan lama panasnya. Aku sampai ngerasa anget, mamaku yang ngangkat. Kenapa? Biar tangannya pink, karena aku suka warna pink katanya. Jadi hantu di Bangka, makanya dibilang lebih serem kalau kita tinggal di Jakarta. Mungkin kita bisa berdamai dengan makhluk di sini, tapi ketika kita pindah pulau, belum tentu mereka menerima keberadaan Karena kita. mungkin masih kental banget kali Iya, ya. dan mereka ngerasa itu kan daerah mereka. Iya. Ya hantu tuh sebenarnya sifatnya sama kayak manusia kok, ada rasa kayak kekuatan. Oke. Oh lu manusia, lu bisa gerak, lu bisa ngelihat gue, tapi ada sesuatu yang harus gue tularkan ke lu, mungkin Iya. sifat negatif. Oke, I Kayak see. gitu-gitu. Mau nanya,
Apa? Daerah yang menurut kakak paling istimewa? Kalimantan, Kalimantan, Bali, Bali. Bangka Belitung. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Apakah kakak pernah tiba-tiba yang kayak dikagetin kah? Apa yang kayak dipegang kah? Apa gimana Oke. gitu? Kalau Kalimantan tuh kebetulan aku belum pernah ke sana, Oke. tapi aku pernah ketemu dengan beberapa orang yang memang asli sana dan memang ketemulah sama orang sana atau makhluk sana. Pernah juga ada orang yang katakanlah dikirimin, datang minta bantuan ke aku. Tapi aku nggak buka praktek ya, ntar abis aku di YouTube kamu di DM Kak bantuin aku gitu. Nah pada saat itu kamu pernah dengar nggak sih katanya ada orang di Kalimantan bermasalah soal percintaan dan pada saat dia balik organ intimnya tuh tidak ada. Oh, nggak pernah lagi? Nggak pernah ya? Tapi pernah ya, tapi pernah dengar kan? Pernah. Pernah ke jinak? Sumpah, separah itu. Sumpah. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu. Barangnya masih ada, tapi tidak bisa digunakan untuk kayak pipis dan lain-lain, dan itu bisa menyebabkan kematian dong. Iya, Secara of medis pun course. memang iya. Nah di situ ternyata aku mempelajari di sana itu kan memang masih kental dengan hal-hal seperti ini. Iya. Bahkan untuk perang emang orang zaman dulu emang kalau mau berantem tuh kita nggak kayak diem-dieman Nay. Diem-diem malah aku ngirimin atau Iya. kamu ngirimin. Jadi kita saling serang Iya, ilmu gitu. Di Kalimantan tuh masih banyak. Kalau di Bali itu mereka masih mempercayai ya masing-masing daerah kan Iya. punya kepercayaan Budaya ya, masing-masing. leluhur budayanya seperti apa, dan kalau di Bali itu memang kita harus sesuai lah dengan kepercayaan. Misalnya kalau kamu mau nonton calon arang tidak boleh sampai setengah Iya. setengah nggak boleh, harus sampai selesai. Selesai, Kalau nggak kamu diikutin atau sampai kesurupan Iya. atau bahkan menyebabkan kematian. Kematian. Kalau kita meremehkan itu bisa terjadi. Jadi aku mengakui untuk hal-hal seperti itu mereka kuat dan memang masih terjadi sampai 2022 ini. Kalau di Bangka karena aku tinggal lama di sana dan aku menyaksikan sendiri. Oke, I see. Di Bangka kalau ada orang yang katakanlah tidak baik, untuk ngobatin lidahnya tuh dia harus pakai kayak pisau kecil, disayat-sayat darahnya itu yang untuk menjadi obat. Terus, tapi sayatannya banyak? Banyak orang depan mata aku. Depan mata aku untuk dia kerasukan ekstrim, jadi ada besi dipanasin, besinya itu dituncepin dari sini ke sini dan beneran bolong depan mata aku. Ini emang ekstrim banget. Setelah dia keluarin, orangnya itu nggak ngerasa sakit. Karena memang sekutunya kan beda-beda ya. Iya, Kalau iya, aku iya. sama Marsha kan Marsha memang tidak menyakiti. Tapi kalau emang dewanya dia merasa kondisinya memang harus ada besi di mulut, ya itu tidak bisa kita pungkiri. Harus kita lakuin sebagai media. Percaya nggak percaya di daerah banyak gitu. GG banget. Sumpah, kalau kamu mau tahu per daerah tuh mereka punya nilai-nilai yang luar biasa. Bahkan kayak kemarin kan KKN di desa Penari tuh rame ya, Iya. kayak Gumati dan lain-lain segala macam daerah-daerah, dan itu pun masih ada kental budaya dan makhluk penguasanya tuh kuat-kuat. Tapi kakak pernah keganggu nggak sih gara-gara punya kemampuan ini? Sering. Sering. Dikirim-kirimin. Kamu bayangin di rumahku plafon 3 tingkat dari lantai 2 ke 1-nya ambruk. Itu kan nggak masuk akal. Yang waktu itu dari Sarah dulu nggak sih? Iya, inget ya dari dulu Mami cerita kan, Mami juga cerita kan, Iya, iya, dari Nay lagi Sarah ada dulu. yang berisik Iya, gitu. heeh. Nah berisik yang dimaksud tuh pasti ada kiriman. Cuma kalau aku dan keluarga aku, wallahualam lah, kita tidak pernah berbuat jahat, apapun yang terjadi kita ikhlasin aja. Jadi nggak mau kirim-kiriman. Karena kalau kirim-kiriman, ya kayak yang di Kalimantan orang-orang lihat, Iya, banaspati terbang, kuyang dan lain-lain, itu masih banyak. Itu tapi pas kakak taunya itu ada yang ngirim itu karena Ngelihat langsung. sosoknya ini? Iya. Yang ada di kamar Alung? Kamar aku malah, terakhir tuh di kamar aku. Jadi di kamarku, ini aku nggak pernah cerita di mana-mana kayaknya, baru nih ini. Jadi di kamarku tuh banyak banget tiba-tiba ditemuin laler hijau. Oke. Marsha bilang, Fishy ada teman baru. Kalau teman berarti kan positif. Tapi yang tidak baiknya adalah dia kondisinya memang busuk dan menyebabkan banyaknya laler hijau. Oke. Namanya itu Hazel. Dazel. Oke. Dazel atau apa nggak ngerti lah aku. Ya kita mah oke-oke aja. Tiba-tiba mama bilang nih kenapa ya rumah banyak banget laler hijau. Sedangkan semuanya aman kan, rumahku selalu ditutup kan kamar, nggak pernah dibuka apapun. Nggak pernah. Tiba-tiba di kamar mandi banyak, di kamar adekku, di kamar Nunes. Jadi tiba-tiba banyak. Oke. Ternyata si kedatangan dia itu malah lemparan dari makhluk yang sebenarnya ingin dikirim. Yang dikirim gak bisa masuk, Jadi dianya kena- yang kepental kayak gitu. Oh, I see. Tapi kayak bahkan kata mama pun Moza nggak ada tuh karena ada yang ngirim. iya
kenanya kan ke hewan terdekat. Hewan, iya. Cuma aku masih kayak ya mungkin emang udah Penyakit takdirnya, aja udah lah, kali. iya. Tapi karena emang gak masuk akal, Moza tuh baik-baik aja. Tiba-tiba Gak ada, ya. sakit-sakit. Dan pada saat aku nggak ada, karena aku lagi di luar kan itu, Moza baik-baik aja. Baru banget pertama kalinya dia masuk dokter gitu. Rumah sakit kucing, rumah sakit kucing aja dokter hewan gitu. Dan tiba-tiba langsung meninggal, jadi aku ngerasa nggak adil dan kehilangan banget. Iyalah, pastilah. Kan Jadi- sama kayak kucing aku yang silem. Iya. Lihat gak sih? Tapi kalau silem itu jadinya jamuran setubuh-tubuh dan gak selesai-selesai. Iya, dan tiba-tiba dia lemah banget kan. Terus, Iya. Terus habis itu alhamdulillah sekarang baik-baik saja sih. tapi kayak gitu. Iya, Maksudnya I see. kirimannya tuh pasti ke hewan terdekat kita. Karena melemahkan kan. Kalau kita sakit, kita nangis berhari-hari kan nggak tenang tuh. Iya, Jadi mama iya. udah bilang, kamu nih kamu gitu. Makanya ya udah ikhlas ya tapi. Tapi kalau misalkan ada kiriman gitu, kakak berarti kalau kiriman itu tuh bentuk apa sih? Apakah sosok? Apakah auranya doang? Apakah Tergantung. What is it? Tergantung dari permintaan orangnya. Orangnya datang ke dukun tujuannya buat apa? Kalau buat sakit kita secara fisik, itu pasti ngirimin hantunya. Oke. Karena kan hantu itu menyerap apapun yang manusia pikirkan ketika kita lagi katakanlah kita nyetir nggak tenang amit-amitnya kenapa-napa Iya, oke. gitu. Jadi nggak ada yang namanya hantu ngebunuh, tapi hantu yang ngeracunin pikiran manusia dan menyerap dari pikiran dan pikiran-pikiran negatif kita itu ada. Gitu. Tapi kalau misalnya santet dan lain-lain itu udah beda. Itu apa? Itu Kirimannya secara benda. Oh, benda. Dan itu memang kayak bisa ditemuin, katakanlah kirimannya laku dan lain-lain di tubuh manusia ketika memang kita bawa ke rumah sakit emang tiba-tiba ada besi. Besi? Iya, itu banyak. Susuk itu pun bisa dilihat di ronsen. Really? Iya, karena kan besi kan. Aku baru tahu. Karena ada benda lain di tubuh manusia itu bisa secara medis. Tapi kalau misalnya santet itu berdasarkan dari hitungan-hitungan. Kayak gitu. Separah itu. Kakak ada nggak sih gara-gara punya kemampuan ini kakak tuh kayak dipresot? Coba lagi ngomongnya. Gara-gara kakak punya kemampuan ini pernah dipresot nggak? Depresi tuh apa sih? Depression. SMP aku pernah cutting Heeh. pakai jangka di sekolah. Di sekolah yang nemuin aku tuh Katia, kakak kelasku. Kalau Katia nonton, tapi terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Itu aku cutting karena aku mikir ternyata manusia tidak bisa menerima keberadaanku, keanehanku, dan kata-kata dari makhluk sekitar. Udah kamu nggak ada aja, banyakin darah biar kamu disayang manusia. Tapi ternyata tujuannya biar kita nggak ada. Itu aku ikutin. Itu mungkin tidak termasuk dalam depresot tadi kan, karena hantu ya. Tapi kalau mengalami hal kayak masalah hidup sampai aku ngerasa kok gini banget ya, aku cuma bisa cerita sama Marsha, itu pernah berat banget. Aku kayak ngurung diri lah jatuhnya. Tapi itu pun aku tidak menyatakan aku yang depresi, memang diagnosa dari psikiater. Aku sampai pergi ke psikolog untuk nanya ini kenapa ya, aku apa emang kesalahan dari aku atau emang ini impact dari bla 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 bla, cerita gitu. Terus? Berapa lamanya? 1 tahun nangis terus, bukan nangisnya doang sih, tapi kamu ngerti gak sih kayak aku datang ke tempat manapun tuh gemeteran. Aku nggak bisa ketemu orang. Tapi kalau ketemu hantu ya nyaman-nyaman aja karena kan kalian nggak ngeliat hantu. Iya sih. Dan aku sampai saat ini pun bisa dibilang kalau ditanya Everly lebih nyaman berteman dengan setan atau sama manusia, aku masih bisa jawab setan. Karena bener-bener setan tuh nggak bisa mengarang cerita. Kalau maksud aku ya, mereka menerima, mungkin mereka bercerita sama orang-orang kayak aku. Tapi kan untuk menciptakan cerita baru mereka tidak mungkin Susah, menyampaikan. iya. Iya. Beda komunikasi. Tapi kalau manusia kan ya balik lagi, sifat-sifat kita memang sudah terbentuk dari dulu gitu. Hal-hal buruk pasti ada. I see. Tapi pernah nggak sih kayak mama tuh nggak nerima, mami tuh nggak nerima? Awal-awal nggak nerima lah. Aku tuh di rukiah tuh 3 kali. Seriously? Aku rukiah 3 Di kali. rukiah? Di rukiah 3 kali. Aku ngalamin yang di kayak, sorry ya tapi mungkin beda metode, tapi aku pernah di metode itu datang ke salah satu ustadz yang terkenal dengan banyak pasien rukiah juga. Aku disuruh baca-bacaan secara bersamaan, merem, dan leherku kayak ditekan, kayak dicekek gitu untuk mengeluarkan katanya sesuatu yang di badanku. Pas buka mata aku udah yakin banget nih, wah asik nih, nggak ngeliat Nggak ngeliat setan. lagi, yeay. Pas muncul, wah belakang ustadznya ada gitu.
Jadi aku kayak gimana udah aku kayak belum. Oh kamu kurang yakin, ayo kita baca lagi. Aku bener-bener yakin banget ya Allah, aku doa dan bener-bener udah niat untuk ya Allah aku nggak mau nih kayak gini gitu. Tapi ya memang bukan salah Tuhan atau bukan salah agama ya, bukan menyalahkan agama, tapi secara garis keturunan memang udah garisnya di Frisly gitu. Udah deh lu nerima aja gitu. Tapi kalau misalkan you nikah nih sama bukan yang nggak bisa ngelihat, kira-kira anaknya bisa tetap dapat gak? Kemungkinan ada. Kalau aku punya anak katakanlah 3 ya, amin, nggak tahu kan, tapi kayak punya anak 3, mungkin salah satu dari mereka pasti ada yang kayak aku. Karena Marsha pun udah bilang akan turun tuh untuk ngejagain anakku. Marsha sendiri akan turun. Oh gitu. Dia nggak baca masa depan, Beb. Dia nggak bisa baca masa depan. Nggak, kalau udah mah aku udah ngasih tahu ciri-ciri jodoh aku. Iya sih benar. Aku udah nanya nih. Nggak, kayaknya kalau menurut aku mungkin dia bisa tapi nggak mau kasih tahu kali ya, biar aku overthinking gitu ya. Tapi berarti nggak pernah bilang masa depan tuh dia nggak pernah. Nggak. Buat orang pun dia nggak pernah. Kecuali ada beberapa momen. Contoh, misalnya kamu lagi deket sama siapa. Soalnya aku kayak nanya, Syah, si Nay berhasil nggak nih deket sama dia? Enggak gitu. Atau kayak Nay berhasil sama yang ini? Iya, lama kok pacarannya. Nah itu cluenya dari Marsha. Tapi kalau aku enggak, kalau tentang aku enggak. Ya karena Syah, mungkin aku sama dia pacaran atau enggak, Syah? Terserah fishy. Ya mungkin karena balik lagi SISN, mungkin dia biarin yang kakaknya yang kayak enjoy life to the fullest gitu sih. Atau karena dulu tuh di zaman dulu kan dia selalu ngasih tahu aku. Aku tuh selalu tahu ke depannya. Bukan ke depannya masa depan ya, tapi tentang diriku tuh aku lebih bisa berhati-hati. Tapi aku sering ngomelin dia. Ketika Marsha ngasih tahu kayak tentang mantanku selingkuh tuh aku ngomelin. Bagus dong. Emang. Tapi ya, kamu pernah denger nggak cinta itu buta? Iya sih. Kemarin aku buta banget. Iya, tahu. Aku tahu ceritanya kok. Iya dulu. Iya. Pokoknya aku setiap kali tentang Marsha ngasih tahu bla 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 aku tidak percaya. Ya udah deh lo diem lo hantu. Tapi sekarang malah penyesalan. Oh sekarang aku malah sering nanya. Syah, inilah gitu. Kayak, Tapi Marsha tuh bisa nggak sih yang kayak misalkan nih kakak lagi suka sama cowok. Nah cowoknya ini tuh jatuhnya kayak dibikin suka gitu yang kayak kepikiran gitu, nggak bisa ya? Jatuhnya kan dia bukan hantu. Enggak sih, karena aku nggak pernah ngasih dia makan kan. Kecuali aku dukun. Kalau aku itu dukun, tuh harus dikasih makan. Ada, karena ada kayak percaya nggak percaya ya, terserah. Walaupun kemarin lagi viral tentang pesulap merah dan lain-lain, tapi memang real ada orang yang berkemampuan untuk memikat seseorang melalui hantu gitu. Ada. Bisa. Karena kayak yang aku bilang lagi, manusia itu gampang luluh terhadap pikiran. Iya sih. Manusia itu gampang kalah sama pikiran. Makanya kalau katanya laki-laki kalah sama uang, perempuan enggak, ada satu lagi pikiran. Perempuan pun bisa kalah sama pikiran. Paling katakanlah banyak orang yang kayak kaya dan lain-lain, tapi ketika dia depresi dia pun kalah sama pikiran. Benar. Jadi pikiran itu tetap nomor satu gitu dalam hal apapun. Jadi hantu pun bisa masuk ke kehidupan manusia karena pikiran. Oh, I see. Is that why kalau misalkan orang-orang yang nggak percaya adanya mereka tuh ada tapi nggak ganggu? Is that true? Iya. That's actually true? Iya benar. Dan kalau ada orang yang berkeinginan untuk maaf, katakanlah bunuh diri, itu kan sebenarnya mungkin dia sedang berperang dengan pikirannya, tapi tergantung setan di samping dia positif atau negatif. Kalau negatif ya dorongannya untuk, iya udah nggak ada yang sayang kok, mendingan lo lompat aja. Setelah lo lompat, lo akan melihat siapa yang menangis dan tidak. Tapi kan kalau udah mati lo nggak bisa ngapa-ngapain orang juga. Udah meninggal bener-bener udah beda kehidupan gitu. Iya, tapi ngerti sih kalau misalkan I was in that stage juga dan mungkin at that time sekitarannya lagi nggak baik, jadi banyak yang kayak udah gini aja dong. Nih, misalnya amit-amit orang terdekatku meninggal si A dan aku bisa melihat setiap orang yang meninggal, nggak adil dong. Aku nggak akan pernah ngerasa kehilangan. Kapanpun aku bisa ketemu dia, aku bisa manggil dia, aku bisa terus berkomunikasi sama dia. Tapi memang enggak, tapi akan ada jin yang meniru dia, menyerupai dia dan mengatakan apa yang ada di pikiran yang terekam gitu. Jadi Marsha itu sebenarnya bukan anak kecil kan? Bukan. Apa? Jin. You pernah lihat? Aku pernah pertama kali ngelihat Marsha dulu ya, pada saat aku sudah membedakan antara hantu dan tidak, jin kiriman atau enggak, jin dukun atau enggak. Marsha tuh genderuwo tapi besar. Really? Matanya merah dan serem banget. Aku nggak bohong, sampai aku tuh dulu pernah bilang sama mama, aku nggak mau punya temen Marsha. Terus Marsha marah nggak at that time kakak? Nggak marah, Marsha malah ngejelasin pada saat dia berubah itu karena memang ada dukun yang berusaha untuk mengambil dia.
katanya dulu ya. Tapi kan dulu aku masih kecil, nggak ngerti. Aku masih SD kelas 6. Aku nggak ngerti tentang orang datang ke aku tuh ternyata kayak ngolesin minyak. Ternyata tujuannya ngejauhin Marsha. Aku kira itu minyak angin. Really? Iya, aku kira minyak wangi. Aku pernah digituin. Tiba-tiba gini, Dek nih biar nggak sakit ya. Ya aku kira minyak urut, minyak apa Iya. gitu. Ternyata kata Marsha, fishy tidak. Itu ternyata untuk nanti malam akan ada yang datang. Gitu. Jadi aku disuruh sama Marsha untuk cuci tangan pakai air garam. Oh gitu. Marsha tuh baik banget. Tapi sekarang dia pernah berubah jadi sosok itu lagi atau enggak? Depan aku nggak pernah. Tapi ke orang lain mungkin pernah. Mungkin. Is that why dia kayak is that why kenapa dia bisa gerakin barang? Atau emang itu cuman karena dianya aja Karena yang dia punya? jin. Lah kan ke kamu sering. Nah iya, itu maksud aku kayak aku kira gara-gara badannya dia gede aslinya jadi dia bisa Enggak dorongin barang. Kata siapa tuyul aja bisa ngambil duit. Nah Kecil iya tuh. sih. Cuman akhirnya aku mikir kayak lah emang iya gitu sih. Karena waktu itu aku kaget gitu sih, kayak aku udah pernah cerita deh. Tapi Marsha tuh pernah jatuhin kasur lipat aku dan itu terrandom. Yang bikin aku takut itu tau Karena gak apa? kamu lagi mikirin dia banget. Bukan, aku Yang gak waktu mikirin itu- itu. Aku mikir gara-gara Kak Fishy main ke rumah, kita ngomongin pocong. Iya, kita ngomongin pocong. Kita Gua ngomongin mikirnya itu si pocong itu kan. Pocong gitu deh. Kita dari ngomong, gimana kalau ada pocong, gimana kalau ada pocong gitu. Tiba-tiba enggak, ya. pas lagi main handphone, set jatuh gini. Wah, apa nih gitu. Jangan pocong yang nyundul pakai Iya, pala anjir, gitu. nggak dulu sis. Nggak dulu, makanya aku datang kayak, aduh kok serem ya, Kak Frisu ini apa ya? Enggak, Marsha tuh kalau udah datang ke rumah orang usil sih usil. Tapi dia udah nggak pernah kesini. Maksudnya nggak Ke pernah rumah kesini. ini belum pernah. Oh really dia belum pernah? Belum pernah. Baru ini pertama. Tapi ya jalan-jalan ke tangga belakang Oh. dari dapur Iya. ke rumah orang deh. Hah, ngapain? Gak tahu Marsha. Marsha berarti lagi sendiri sekarang? Iya, ada di sini. Biasa sama Siti. Cuman Siti nggak datang. Nggak mau aku. Siti kenapa sih kayak nggak pernah kenalan sama aku gitu? Karena dia pocong kali insecure. Nggak apa-apa. Ya tapi Siti pocong. Ngerti nggak sih kalian kayak di antara setan Belanda dan ada pocong satu jelek? Nggak apa-apa lah. Terus berarti itu siang dari Turki masih ikut? Enggak. Udah nggak lepas? Ada di kamarku tapi almost. Almove. Iya, ganteng lagi. Oh iya. Kenapa sih? Aku juga bingung tahu. Rasanya aku tuh pengen kayak kalau ada hantu yang minta tolong, aku kayak lo bisa nggak sih nggak pergi karena lo udah baik nih sama gue. Tapi mereka say thank you terus tiba-tiba nggak ketemu lagi. Pernah tahu aku pernah didatengin sama hantu bapak-bapak di baik Demi apa? banget. Nggak mau Dia kasih minta aku satu disampein. gitu? Ngasih satu. Bayangin Jadi ya, hantu anjir. baru kali ini Kado ulang tahun deh. tiba-tiba gini ya, Nay oleh-oleh nih. Iya. Gitu. Nih buat Nay gitu. Nggak mau. Gak sih Nay, menurut aku stop. Kado ulang tahunnya mintanya hantu anjir. Ntar tiba-tiba ada DM nih random Kak Frisly. Aku juga minta mau hadiah. Gitu. Nggak, waktu itu tuh aku pernah ada yang minta tolong. Jadi bapak-bapak sebenarnya itu sedih. Dia meninggal pada saat keadaan dia sudah menebus obat untuk anaknya. Anaknya sakit. Obatnya itu masih ada di kantong celana dia. Dan pada saat itu dia meninggal karena kecelakaan dan itu tabrak lari. Oke. Dia minta tolong banget untuk diambilin obatnya. Karena di situ juga ada obat. Ada obat anaknya lah intinya yang sudah dia tebus. Dan waktu itu juga kebetulan aku lagi ada di rumah sakit forensik. Aku nyatain itu, aku sampai nangis-nangis ke dokter forensik. Bu, itu katanya di kantong sebelah kirinya masih ada 5.000-an sama ini. Dibuka sama dokternya beneran ada. Terus akhirnya udah itu diserahin sama polisi. Karena kan itu untuk segala macam yang terkait dengan kayak gitu emang harus orang-orang yang itu kan. Karena kan itu sebenarnya kalau ada di tempat kejadian itu harus ada. Iya. Sebagai barang bukti, Iya. apapun itu. Tapi itu kan obatnya untuk anaknya. Tapi itu pasti Itu sedih banget. Kakak berarti pernah bantuin banyak orang dong? Banyak hantu lebih tepatnya. Oke. Beberapa, salah satunya waktu itu aku pernah ngebantuinnya itu perempuan di daerah Blok M. Jadi dia meninggal karena memang sakit. Oke. Tapi orang-orang pada bilang dia bunuh diri. Jadi rumahnya nggak kejual karena orang-orang taunya itu Oh, karena iya, you told me bekas that time. gantung diri. Jadi orang-orang Iya. kalau lewat rumah itu, ih hati-hati rumahnya bekas ada yang gantung diri. Terus Tuhan tuh nggak terima dibilang gitu, dia Iya, minta iya. tolong sama aku untuk ngelurusin. Oke, I Ya see. udah ngasih tahu terus katanya tempat si penjualan rumahnya itu masih ada di lemari kayu, lemari kamarnya. Ada di tempat-tempatnya dikasih tahu. Ya udah aku ngasih tahu satpam ya.
Ya nggak tahu sih dikasih apa enggak, tapi seenggaknya aku sih udah nyampein Udah antara itu bantu sama lah ya. satpam di Jumbo. Udah bantu lah Terus ya. seenggaknya dibantu lah untuk keluarganya nyampein. begitu. Karena kan emang jadi katanya kalau orang zaman dulu tuh sering naro-naro kertas-kertas berkas penting tuh kayak di atas, kayak misalnya atap ada satu yang dibolongin terus ditaro gitu. Terus ada juga bekas dia tuh pensiunan TNI, kakek-kakek dia ngasih tahu masih ada uang rupiahnya, tabungan dia Kenapa sih? di atas atapnya, rumahnya di daerah Cempaka Putih. Gigi Ya juga udah, ya, aku punya- kasih tahu ke keluarganya punya tuh beneran. kemampuan itu. Keluarganya nemuin kayak peti gitu ada uang rupiah zaman dulu. GG banget, kayak aku juga pengen deh. Sebenarnya aku juga pengen kalau ketemu leluhur aku, maksudnya leluhur aku kagak ada yang dateng dah ya. Tapi- Apa leluhurku nggak punya simpenan buat cucunya? Nggak mungkin udah bilangin ke mami kali. Ya kan mami juga nggak pernah bantuin. Iya sih, bener Iya. juga sih. Malah mami tuh nggak pernah ngelihat jelas. Kalau aku kan ngelihat bisa ngobrol. Iya sih bener. Oh mami bisa ngobrol nggak? Sampai mereka? umur 16 tahun. Cuma 16 tahun 16. habis itu udah nggak bisa lagi. Sekarang berarti mami cuma Bener-bener bekas-bekasnya cuma tahu, doang. Iya. Cuma mama bener-bener tahu ada apapun di rumah, siapa yang ngikutin kamu lagi ada apa. Bahkan terakhir tuh ngobatin orang, aku belum ketemu orangnya, mama cuma bilang anaknya tuh alergi dari kecil, mama gatel-gatel, terus bla bla bla, terus takut air. Pas aku ketemu orangnya baru pertama kali ketemu kan, karena kasihan emang mau ngobatin, niat bantu, dikasih tahu ternyata bener badannya tuh sering merah karena alergi dan takut banget sama air. Anak kecil I see. tidak bisa bicara juga. Tapi udah umur kalau 7 kayak tahun. gitu tuh, kalau misalkan from what you've learned gitu ya, apakah kenapa kita kayak, let's just say kita takut banget sama air, apakah itu because of our past life? Do you believe in past life? Percaya. Percaya. Berarti kakak percaya nggak kalau misalkan anak kecil itu tuh takut sama air karena dia pernah mati di air misalkan? Enggak. Nggak percaya Karena gini, sama itu? kita mungkin punya kehidupan, aku nggak tahu ya, walau mungkin kita punya kehidupan sebelumnya dan iya. sebagainya, tapi itu memang bener-bener tidak mungkin kehidupan yang kita jalani sekarang itu sama seperti kehidupan yang dulu kita oke. jalanin. Karena Allah pun kan, maksudnya kayak di kitab kita juga ditulis kan, Iya pada saat sih. manusia dilahirkan bersama dengan jin dilahirkan. Iya. Kenapa adanya jin itu sebagai gambaran kalau sifat manusia ya memang ada yang baik dan jahat. Dan itu memang ada di manusia, makanya kalau dibilang setan itu sebenarnya adanya di sifat. Jin itu yang ada di sekitar kita, dan jin pun tidak akan membentuk satu bentuk yang solid jadi satu bentuk kuntilanak dan lain-lain. Itu kan bentuk karena kepercayaan manusia dari zaman dulu. Iya. Indonesia taunya pocong, kuntilanak, genderuwo. Sebenarnya masih mana ada banyak dulu lagi. kita mikirin dari zaman dulu. Coba kalau kita pikirin vampire ganteng gitu ya, matanya pakai eyeshadow merah. Tapi itu ada nggak sih? Di luar Nggak, negeri ada. Pernah nggak sih? Di luar negeri ada? Ada di luar negeri setan gak ada yang serem, Nay. Demi Ganteng-ganteng apa bule sih? lagi. Iya, kan aku sering ke Jepang nyari setan. Oh iya. Iya, ganteng sipit-sipit. Really? Iya. Kalau di sini gara-gara kitanya udah Iya, terpacu. kita kebentuknya kayak oke. pocong di setiap pohon pisang pasti ada pocong. Ya udah Aku ada. ini kakak tahu nggak sih kalau misalkan kayak di Korea atau di Jepang itu kan ada seremoni yang biasanya mereka tuh gotong kayak Iya. kayak kursi gitu, dan mereka kalau katanya itu cong-cong mama aja, pokoknya cong mama artinya ratu-ratunya zaman-zaman dulu. Apakah di situ beneran ada ratunya? Kalau Apakah mereka ratunya? memang membayangkan dan semuanya percaya terhadap itu, pasti ada jin yang menjadi energi itu. Oh. Energinya itu terpanggil dan menjadi satu bentuk. Tapi kakak pernah lihat gak kayak di Jepang kan pasti ada Di banyak yang purnya, di kuil-kuilnya iya. Bahkan hantu Jepang yang kayak, sorry ya, tapi kayak serem banget, kayak mulutnya tuh robek dari kuping ke sini terus ngebuka bawah gitu ada. Itu serem banget. Emang ada. Tapi nggak jelek kan? Ya aku bukan nggak jelek sih, aku nggak ngerti bahasanya waktu itu. Jadi kayak dia ngomong apa aja aku bodo amat. mereka Ngomong cuma bahasa bisa Jepang. satu bahasa doang. Kecuali Bukannya- Marsha dan mereka sesama jin kayaknya bisa ngobrol. Oh. Toto Marsha tahu aja dia mati dari kapan. Kalau aku nggak ngerti sih, dia ngomongnya, aku kayak Iya. ya udah gitu kan. Iya aku takut karena kamu serem. Tapi aku nggak ngerti antara dia nyuruh aku kayak geseran dong. Is that why kalau misalkan kakak lagi masuk, kan waktu itu pernah masuk Almove, Iya. tiba-tiba Ngomongnya Turki. itu beneran gara-gara hantunya ngomongnya Turki? Iya. Aku pun kalau Marsha ngomong Belanda, mana aku bisa bahasa Belanda. Gitu. Tapi Marsha setelah sering masuk di badanku, kan aku kerasukan Marsha dari SMP. Jadi memang dia sudah merekam apapun yang ada di pikiranku. Jadi untuk menyampaikan dan berkomunikasi pasti bisa pakai bahasa Indonesia. Oh gitu kan. Tapi bukan berarti aku bilang itu bohong ya kalau ada orang yang kemasukan hantu Belanda tapi ngomongnya Indonesia, karena kan Iya, karena- gini, apa yang ada di pikiran manusia kan beda-beda kan, Iya. apa untuk cara dia menyampaikan komunikasi juga beda-beda. I
I see, gitu. Gitu. Kalau kakak nggak bisa baca masa depan sih ya? Nggak bisa, kalau bisa aku udah makmur, Nay. Umur segini aku udah tenang, Nay. Aku udah jadi pengusaha, aku tinggal nyari celah doang. Iya bener sih. Karena kalau misalkan bisa aku mau nanya-nanya, cuman ya udahlah ya, karena nggak bisa. Iya, aku nggak bisa nih. Kecuali kalau mungkin pembaca tarot. Karena ada Iya. media untuk kamu membayangkan dan apa yang sinkron antara energi kamu Iya. dan juga ke depannya. Ya, oke. Tapi kalau aku mau main sama Marsha boleh? Boleh, mau ngobrol sama Marsha? Mau. Boleh, karena Marsha lagi ada di sini. Di mana? Pantesan kakak takut banget ya. Marsha dari tadi tuh di sana terus ngegerakin itu. Ngegerakin tali. Itu Marsha. Larsha. Marsha. Oh ya, keren Marsha di situ. Gak apa-apa, Marsha nggak gigit kok. Paling noyor. Kurang ajar. Marshanya kurang ajar. Gitu. banget. Boleh. Iya. Coba kita ngobrol bentar dulu sama Marsha. Boleh. Boleh sekarang? Boleh. Lah, takut dibacain ya? Takut dibaca ya? Oke. Berarti kita ngobrol sama Marsha ya? Iya, kita ngobrol sama Marsha tapi di kamar aku. Di kamar kamu. Boleh kan? Kalau Marsha ngebacain semuanya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Apapun itu, aku karena sang pemberani banget. Atau jangan-jangan gue curiganya apaan? Marsha sama Naila Udah soib Lagi banget. bah. Udah soib, bro. Aku takut mereka ngegosip. Ya udah, ayo kita ke kamar ya. Oke. Oke guys, see you guys in part 2. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.